Mantap. Penyelam nih. Itu ikan parina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Ya, di video kali ini kita masih ke Jakarta nih. Orang Bandung pengen ke Jakarta kali-kali ya. Jangan cuma orang Jakarta aja yang ke Bandung. Sekarang orang Bandung juga pengen ke Jakarta. Pusing gak tuh kalian dengernya? Ya intinya sekarang kita lagi mau ke daerah Ancol yang ada di Jakarta Utara. Tepatnya kita mau ke SeaWorld Ancol. Wih, kita mau mengajarkan ke Kiana mengenalkan berbagai macam biota laut yang ada di sana. Nah, untuk aksesnya sih lebih deket, kita lewat pintu timur. Jadi sekarang kita lagi menuju pintu timur. Dan sebelumnya kita udah membeli tiket lewat online. Teman-teman juga bisa cek terus aja ya berkala di www.ancol.com. Kalian bisa dapetin harga terbaik. Apalagi kalau lewat website resmi itu suka banyak diskonnya. Nah, ini dia. Sebelum masuk ke daerah Ancolnya, kita harus scan tiketnya dulu di sini nih. 3 orang, 1 orang 1 barcode. Wah, aku cenderung Keluar mobil jangan hilang scan di pintu tuh. Makasih ya. Sama-sama. Sekarang kita mau masuk lagi ke bagian dalamnya. Ini dia suasana yang ada di pintu timur. The Symphony of the Sea. Wah, kita mau langsung aja nyari SeaWorld sebelah mana. Wah, katanya nih di belok kiri. Ya, seperti kita tahu ya, di Ancol ini nggak cuma ada SeaWorld, tapi juga ada Dufan, ada Jakarta Birdland yang bakal nanti kita kunjungin juga. Cuman hari ini, khusus hari ini kita mau ke SeaWorld dulu. Ya, kita ke SeaWorld dulu karena di sana ada banyak banget pertunjukan dan hewan-hewan laut yang tidak bisa kita jumpai di kebun binatang manapun. Nih, kita udah nyampe SeaWorld. Sekarang kita mau nyari dulu tempat parkir. Kita ke dalam dulu nih. Mundur lagi nih. Soalnya parkir gak boleh di sana karena penuh. Jadi harus di tempat yang lain. Kita mau di sebelah sana tuh. Mudah-mudahan ada. Hai, sekarang kita udah ada di dalam SeaWorld. Mau masuk ke dalam dan ini keadaan di luarnya. Alhamdulillah cuaca cerah. Ini ada gigi. Gigi hiu. Ada gigi hiu. Sekarang mau ke dalam dulu. Iya, jadi di luarnya juga udah banyak banget icon-icon biota laut yang membuat Kiana dari tadi heboh banget. Nah, ini dia pintu masuknya. Di sini kita dicek dulu sama security karena ternyata ke SeaWorld itu kita tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman dari luar. Kalaupun udah ke bawah sama kita gitu ya, tanggung, tinggal dititipin aja di operator yang ada di dalam sini nih. Nah, di sini juga hawanya udah kerasa banget ya. Kalau di luar kan tadi gerah gitu. Nah, pas kita masuk ke dalam, wah langsung adem banget. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir ya, ke SeaWorld itu enak banget, nyaman karena di sininya udah dingin. Dan di sini barcode kita di-scan lalu kita dicap dulu nih tangannya. Jangan kayak aku ya. Ini aduh, aku terlalu semangat nih main ke SeaWorld sampai lupa kelewat. Tangannya harus dicap gitu. Oke, makasih Kak. Karena saking Mana? iya, saking excited masuk ke dalam SeaWorld lupa tadi nggak dicap bu. Ayo. Nah, baru masuk, sekarang kita udah diajak lagi di foto bareng di latar green screen ini. Ini bebas bisa kita cobain atau enggak. Hasilnya juga bisa kita tebus atau enggak, itu terserah kita.
Oke Kak, Oke. makasih Kak, Makasih, makasih ya. Kak. Barusan kita udah di foto di green screen, ini dikasih tiketnya gitu untuk penukaran. Jadi kalau misalkan kalian mau dapat merchandise, kenang-kenangan, bisa kita tukerin nanti. Karena ini berupa gelang, jadi aku mau pakai dulu biar gak hilang. Di sini ada ikan apa ini ya? Arapaima ya. Amazonia. Gak tau ini ikan Amazonia ini tuh ikan dari Kiana. sungai Amazon kah? Ikannya lebih besar daripada Kiana. Wow. Kita bisa gini loh. Nah, inilah dia akuarium pertama yang akan kita jumpai saat kita masuk ke dalam SeaWorld. Ada akuarium Amazonia. Jadi Amazonia ini di dalamnya tuh merupakan ikan-ikan air tawar yang berasal dari sungai Amazon. Salah satunya ini ada ikan Arapaima. Wah, gede banget ya. Dan batu-batu itu buat apa? Buat hiasan biar bisa seperti habitat aslinya gitu. Nah, selain melihat-lihat seperti sekarang, di area akuarium Amazonia ini kita bisa mendapatkan edukasi dan wawasan seputar ikan-ikan air tawar yang berasal dari sungai Amazon ini. Salah satunya yang kita lihat kali ini tuh yang paling besar yang ada di sini adalah ikan Arapaima. Ikan arapaima bahaya nggak teman-teman buat manusia? Bahaya banget kalau misalkan dia lagi makan kita ganggu, dia cara menyerangnya sama seperti kuda. Gimana tuh Kak caranya? Ikan arapaima nggak punya kaki loh, tapi gimana caranya seperti kuda? Nah betul, dengan cara mengebaskan ekor ke target sasaran. Gak jauh dari Amazonia kita udah nyampe amphitheaternya. Ya, sekarang kita mau lanjut dulu ke akuarium yang paling besar. Ini dia amphitheaternya. Wah, banyak banget ya pengunjungnya. Memang kita di sini visitnya di weekend, jadi nggak salah ya kalau misalkan pengunjungnya begitu banyak seperti yang kita lihat sekarang. Jadi di sini di amphitheater ini tuh ada show berupa pemberian makan ikan pari dan juga penyu dan ikan-ikan lainnya gitu karena banyak banget ya. Selain itu juga kita diberi edukasi tentang bagaimana mereka hidup di dalam air. Makannya sendiri, tapi di SeaWorld Ancol makannya dengan cara disuapin satu persatu agar insting memburunya tidak hilang. Si ikan parinya diputar-putarkan dulu sama kakak penyelamnya. Dan kita lihat di wah masih diputar-putarkan pengunjung. Nah, kita kembali kenalan dengan ikan parinya. Jenis yang ada di hadapan kita jenisnya adalah ikan pari kelapa. Tapi saat ini hadir kawan reptil penyu membawa rumahnya kemana-mana. Tapi ini berbeda ya dengan si kura-kura. Walaupun secara fisiknya hampir mirip, tapi tentunya berbeda. Jenis dari penyunya adalah penyu sisik atau hawksbill sea turtle. Wah, kita lihat di pengunjung, ternyata kakak penyelamnya masih memutar-mutarkan ikan parinya. Kita lihat dulu atraksi dari kakak penyelam SeaWorld Ancol. Terus diputar-putar berkali-kali. Wah, diajak berenang secara bersama-sama di pengunjung. Tapi kita lanjut kenalan dengan si penyunya dulu ya. Penyunya jenisnya adalah penyu sisik atau hawksbill sea turtle yang merupakan penyu tercantik atau terindah di dunia pengunjung. Di dunia ini tersebarkan dari 7 jenis penyu. Hanya satu saja tidak berada di perairan Indonesia. Jenisnya adalah penyu lekang camping. Dan juga ada penyu terbesar. Ada tahu jenisnya penyu apa? Penyu terbesar ada tahu jenisnya? Penyu belimbing, penyu terbesar yang ditemukan. Jadi pengunjung si penyu belimbing ini ukurannya jauh lebih besar ya daripada si penyu sisik. Sekarang kita mengetahui perbedaan antara penyu dan juga kura-kura. Yang pertama dari tempat tinggalnya. Kalau si penyu tinggalnya di mana? Ada yang tahu? Penyu tinggalnya di mana? Di air apa? Air laut. Kalau si kura-kura ternyata bisa hidup di dua alam ya, bisa di daratan dan juga bisa di air tawar. Perbedaan yang kedua, secara fisiknya kita perhatikan, wah sepertinya penyunya nih Itu 25 kg. Tapi dalam seharinya ternyata makan diberikan itu sebanyak 100 dok. Bahkan sampai 150 kg banyaknya di pengunjung.
Dan isinya itu ternyata terdiri dari ikan selar kuning, ikan kembung, ikan tokol, oktopus atau gurita yang dimotong-potong, dan juga udang yang sudah dikupas ke ujung. Yang tadi Kak Abah bilang, berarti itu mencapai 50 miliar gram total yang dibawakan dua orang kakak penyelam kami nih, yaitu Kak Eka dan juga Kak Hilal. Nah, kita sudah berkenalan dengan makanannya dan juga kakak penyelamnya nih. Kita Nah, selain menyimak, kita juga bisa foto-foto bebas banget ya di depan akuarium terbesar ini. Kita juga bisa lihat bebas banget dari dekat gitu ya. Berbagai macam biota laut yang belum pernah kita lihat di kebun binatang manapun. Sekarang kita udah ada di dalam, apa namanya? Terowongan akuarium. Wah, ini pengalaman kedua kita kesini. Waktu pertama kali kita kesini dulu waktu kayak nomor 1 tahun. Mungkin dia udah lupa sekarang. Dan di sini tuh ada conveyor jalan. Jadi kita nggak perlu capek-capek buat jalan kaki. Tapi kalau misalkan kalian mau jalan kaki nih biar lebih sehat, ada di sebelah kirinya. Ini tuh kayak jalan setapaknya aja gitu. Jadi nggak ada conveyor. Mana tadi? Ini hiu nih. Hiu, wow. Iya. Nih ikannya gede-gede. Yang tadi dikasih makan di depan tuh ini nak. Dan apa ya? Nanti kita cari. Kap. Ini penyelam nih. Yang tadi ngasih makan ya. Nih di sini ada banyak ikan banget. Wih, Fari. Wow. Iya. Seru banget kan? Di sini tuh adem banget, tuh enak buat edukasi anak juga enak, buat refreshing orang tuanya juga mantap. Jadi kalian harus datang ke sini, apalagi di akhir tahun akan ada apa namanya ya? Di akhir tahun ini Festival Kembang Api. Jadi buat teman-teman yang belum punya rencana liburan, datang deh ke SeaWorld Ancol bareng keluarga atau teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita udah mulai keluar lagi. Rencananya sih mau explore lebih luas lagi di SeaWorld, tapi ternyata saat kita melihat waktu dan mendengar dari pengeras suara kalau ternyata udah tiba waktunya untuk feeding shark. Wah, kita bertiga excited banget ingin lihat si ikan hiu ini diberi makan oleh penyelam. Nah, gimana ya ceritanya? Padahal kan manusia itu menjadi salah satu mangsa dari ikan hiu gitu. Kelihatan kan di sini juga apa namanya? Dalam akuarium ini si hiunya banyak banget nih. Boleh langsung siapkan kamera ponselnya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Oke, boleh dong kasih nambahin tangan dulu untuk kakak penyelamnya. Hai kakak penyelam. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk kakak penyelam profesional dari SeaWorld Ancol. Saat ini sudah hadir salah satu penyelam kami yang sudah masuk dan bertugas memberikan makan secara langsung kepada 2 spesies ikan hiu predator berbahaya yang ada di dunia. Dimana saat ini kita sama-sama melihat ya bahwa hanya ada satu penyelam saja yang sudah masuk dan hadir di hadapan kita semua. Ternyata kakak penyelam kami ini tidak sendirian pengunjung, melainkan ada satu penyelam lagi yang berada di atas dari Shark Aquarium yang bertugas sebagai tim rescue atau tim penyelaman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, khususnya pemberian makan ikan atau feeding show di Shark Aquarium SeaWorld Ancol ini, di mana saat ini penyelam kami yang hadirnya sudah tidak lagi memakai kerangkeng besi ataupun jeruji besi, melainkan saat ini penyelam kami yang hadirnya sudah memakai baju penyelam khusus yang dinamakan sebagai shark suit. Di mana shark suit ini memang sengaja dirancang dan dibuat khusus untuk dapat menyelam, apalagi memberikan makan secara langsung, live feeding maupun face to face dengan kedua spesies ikan hiu predator berbahaya yang ada di dunia. Di
Dikarenakan untuk baju finalnya sendiri pengunjung ini terbuat dari bahan stainless dengan berat yang mencapai 15 kg beratnya. Berat sekali ya, cukup berat untuk baju penyelam kakak penyelam yang saat ini sedang digunakan. Di mana kakak penyelam ini di atas tadi di awal, dia ini membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit lamanya untuk mempersiapkan baju penyelamnya, scuba tanknya maupun makanannya. Tidak hanya membutuhkan waktu yang cukup lama, ternyata kakak pilarang ini sebetulnya tadi sudah hadir di atas dari Shark Aquarium Field Ancol, tapi tidak langsung turun atau berdiri di atas dari box yang sudah kami sediakan. Mereka kakak pilarang ini membutuhkan keseimbangan yang cukup untuk dapat masuk, apalagi berdiri di atas dari box yang sudah kami sediakan, tepatnya berada di bawah dasar dari permukaan akuarium khusus ikan hiu. Ya, di sini pengunjungnya mau kenalan sama ikan hiu yang besar atau yang kecil dulu? Yang besar atau yang kecil, Kak? Yang besar dulu boleh, tapi sebelum berkenalan dengan ikan hiunya, boleh kita kasih tepuk tangan lagi yang paling meriah untuk kakak penyelam profesional dari Field Ancol. Oke, kita kenalan sama ikan hiu yang besar. Di sini ada ikan hiu yang besar seperti tadi Kak Gerta bilang, ada ikan hiu yang besar warnanya putih dan juga ikan hiu predator terganas yang ada di dunia. Kita akan tebak-tebakan. Ada yang tahu nggak itu jenis ikan hiu apa? Nah, itu dia tadi show dari Feeding Shark. Buat lengkapnya kalian bisa main langsung ke SeaWorld Ancol. Sekarang giliran bintang laut nih yang bakal kita lihat. Wah, aku auto ngelihat kayak ngelihat Patrick Star karena bentuknya mirip banget ya, warna merah. Tapi di sini juga ada yang berwarna biru, terus bentuknya juga lebih panjang-panjang gitu. Ada juga yang kayak batu koral gitu, yang kayak persegi 5 gitu ya. Itu tuh masih bintang laut gitu. Nah, cuman buat menyentuhnya itu kita ada triknya tersendiri. Terutama kalau misalkan teman-teman penasaran nih pengen mindahin gitu sih bintang lautnya. Nah, kalian boleh diizinkan tapi harus bilang dulu sama operatornya karena ada cara-cara tertentu gitu. Sini yuk. Kiana, ada ikan hiu. Ada anak hiu. Ini. Wah, ternyata ayah manggil-manggil Kiana itu buat nunjukin kalau di sini ada ikan hiu juga. Wah, aku pikir ini ikan lele. Buru-buru lele. Ini menyeramkan ya. Kita nggak boleh asal celupin tangan nih ke sini, bisa-bisa digigit. Ya walaupun kecil-kecil gini, tapi hiu ini merupakan hiu berjalan disebutnya ya. Nah, hiu berjalan ini ada 2 spesies yang bisa hidup di perairan dangkal Australia dan juga Papua. Mereka mampu berjalan di terumbu karang gitu ya dan bertahan pada kondisi oksigen yang rendah gitu. Nah, gak lama dari kita lihat-lihat sendiri, ternyata di sini momennya pas juga ya. Ada pemberian makan untuk walking shark yang lagi kita lihat ini. Cuman bedanya di sini tidak dilakukan oleh para operator gitu, melainkan dilakukan oleh para audiens yang datang. Dan di sini kita berkesempatan untuk mencobanya, walaupun kita harus bayar lagi yaitu 60.000 per orangnya. Di sini yang akan mencoba yaitu ayah sama Kiana, terutama ini kita pengen banget memberi kesan yang berarti buat Kiana gitu ya. Biar dia aja deh yang coba ngasih makan si ikan shark ini. Nah, inilah dia momen ketika Kiana memberi makan si walking shark ini. Jadi cara memberi makannya itu cukup menyelupkan apa ya, kayak tongkat gitu, tapi di ujungnya udah dikasih pakan si walking shark ini. Biasanya berupa seafood gitu, ada gurita, ada juga potongan ikan-ikan kayak ikan kembung, kayak gitu-gitu. Nah, untuk pemberian makannya juga di bawah panduan para operator yang ada di sini. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Dan yang bisa masuk ke bagian dalam ini khusus yang membayar untuk memberi makan si walking shark ini. Jadi nggak bisa sembarangan ya.
Takut nggak? Nggak? Sekarang Kiana lagi diajak buat ngasih makan bintang laut. Wah, ini surprise banget ya. Ternyata selain feeding walking shark tadi, Kiana diajak juga buat ngasih makan bintang laut. Ini juga pertama kali buat Kiana. Kita juga baru pertama kali sih liatnya ya. Jadi buat ngasih makan bintang laut itu ternyata kita harus masukin langsung ke dalam mulutnya, tapi dengan cara hati-hati ya. Si pemandunya pokoknya dengan sabar gitu, telaten ngajarin kita, terutama ke anak-anak, buat ngasih makan si bintang laut dengan baik dan benar. Nah, jadi ini nih caranya, si pakannya dimasukin ke dalam mulutnya, nggak dimasukin sih, jadi kayak ditempelin gitu. Terus harusnya sih langsung bisa diem gitu ya. Tapi karena barusan si kakaknya yang nyobain malah gagal gitu ya. Si makanannya mengapung lagi alias lepas, jadi dibantu sama omnya yang satu lagi. Dan ternyata cara yang betul adalah ditempelin, lalu dibalikan lagi posisinya dan langsung disimpan di bagian bawah. Itu artinya biar si bintang lautnya bisa makan dengan tenang. Sambil lihat ubur-ubur ya. Nah, sekarang kita udah mau menuju ke tempat ubur-ubur. Sebenarnya sih nggak ubur-ubur aja ya. Di sini masih ada ikan-ikan kecil dan juga ada museum nanti yang bakal kita lihat juga. Tapi sebelumnya kita mau menuju ke ubur-ubur dulu, karena ini pertama kali buat Kiana melihat ubur-ubur secara langsung. Ya, sekarang kita mau ajak teman-teman buat lihat jellyfish atau terkenal sebagai ubur-ubur. Wah, berburu ubur-ubur. Ingat film SpongeBob gak sih kalau lihat ubur-ubur ini? Wah, ini si penampilannya dibuat se-futuristic mungkin. Dan yang uniknya, ini interiornya dibuat glow in the dark. Wah, keren ya. Jadi walaupun gelap, tapi di sini amat sangat menarik sekali. Dan tidak ada kesan menakutkan karena di sini memang selucu itu. Kita juga bisa foto-foto sama ubur-uburnya. Di sini udah ada banyak banget jenis ubur-ubur, mulai dari yang transparan. Terus nanti juga kita bakal lihat yang lebih tebal lagi. Dan teman-teman jangan harap kita bisa memegang karena mereka bisa menyengat, dan sengatannya itu mengandung racun yang bisa mematikan bagi tubuh manusia. Di sini juga ada visualnya. Nah, kita menemukan satu akuarium yang menarik karena di sini hanya satu-satunya akuarium yang si ubur-uburnya tuh malah diam di pinggir, mirip terumbu karang kalau kita lihat lebih dekat. Jadi mereka itu seperti membalikan diri kayak gini. Lucu tapi ya, mereka hidup kok. Beracunnya? Pasti beracun, karena bagaimanapun juga mereka harus melindungi diri mereka. Nah, ini yang paling lucu. Terlihat biru juga ya. Biru banget tapi lucu. Mereka transparan dan indah sekali, Masya Allah. Jadi bahan yang diawetkan.
Iya, bener banget. Jadi di sini adalah tempat khusus untuk hewan-hewan laut yang sudah diawetkan. Tujuannya itu ya untuk pembelajaran buat kita semua gitu. Ada yang buat anatomi tubuhnya, terus ada buat ukuran aslinya, sama keunikan-keunikannya itu apa aja sih gitu. Ini yang lagi kita lihat ada laba-laba raksasa. Wah, apakah dia dari Alaska? Nah, dan ini aku harus double VO karena ternyata setelah diedit ya banyak suara anak lah seperti biasa. Sekarang kita lihat lagi nih di sebelah sini ada hewan yang besar, cukup besar. Di sini kalau lihat bareng-bareng adalah misteri ikan purba. Oh, berarti dari zaman purba ini udah ada ya. Cuman kita belum tahu nih. Kita lagi nyari-nyari ini nama ikannya apa. Ayah tahu nggak ini nama ikannya apa ya? Lumayan challenging. Nama ikannya apa? Mungkin sebelah sana ya. Yang jelas ini merupakan ikan dari Indonesia. Mana? Iya, namanya adalah ya seperti inilah. Aku tak menyebutkan. Sama salah. Sama-sama menyebutkan. Selain hewan-hewan besar, di sini juga ada hewan-hewan kecil yang diawetkan. Seperti contohnya ini nih. Seperti ini dia. Nih, ini ada hewan ikan grenadiers dan kawan-kawannya. Ya, selesai dari area misteri laut yang barusan, sekarang kita udah berada di interaktif akuarium. Nah, unik banget nih akuariumnya. Coba ayo. Coba. Mending ikan mati aja biar bisa dimasak. Sok ya nak. Coba ya nak. Coba yang lama. Yang lama. Enggak. Enggak berani. Namanya berani. Ini nih. Dikit-dikit coba disentuh-sentuh aja. Tuh. Dari dua mama Cok, kemudian datang Kita ngapain? Gigit? Gigit? Emang iya? Geli ya? Enggak, cuman ini doang. Kayak geli, siga ngeleket Hah? nyentuh aja, disentuh aja. Aku enggak. Ya, gimana? Akuariumnya unik kan? Jadi ada bolongan gitu di bawah buat kita bisa megang si ikannya, dan ikannya pun merupakan ikan terapi. Dan sekarang kita mau balik lagi ke bagian tengah yang utama tadi, tapi karena Kiana tertarik dengan salah satu akuarium yang unik nih, karena dibuat dari mobil beneran gitu ya. Di sini kita mampir dulu bentar dan wah, masya Allah cantik ya. Jadi ini dari pintu masuk yang tadi kita keluar dulu untuk sholat. Musolanya di sebelah sini. Nah, ke sebelah sini, dekat kok. Jadi kita bisa keluar dulu dan bisa masuk lagi. Nanti tinggal tunjukin capnya aja. Itu. Karena di dalam nggak ada musola kalau nggak salah. Musolanya ada di luar. Kita udah beres sholat, sekarang kita mau balik lagi ke dalam buat lihat ikan piranha. Ya, jadi biar sholat kita langsung gaskeun aja masuk lagi ke dalam buat buru-buru nih biar nggak ketinggalan show feeding si ikan piranha ini. Dimana kalau ikan piranha itu kan makannya sat-sat bat-bet cepet banget gitu ya. Jadi sekarang kita harus menemukan tempat terbaik buat menyaksikan pemberian makan ikan piranha. Untuk sama-sama teman-teman, bantu Kak Rizky untuk hitung sama-sama ya. Kita akan hitung dari 3,
2, 1. Ya, masuk makanannya ya. Oke, baik sahabat di sini yang sudah banyak ada beberapa ekor ikan kembung ya, itu merupakan salah satu menu makanan siap pada hari ini di Wiranda Lampung. Kita melihat dari bagian luar ya, ada salah satu ikan yang dimana jumlahnya banyak. Dia ini terkenal dengan keganasannya. Namanya ikan apa sih adik-adik? Ini ikan piranha. Jenisnya adalah ikan piranha perut merah. Giginya sangat tajam ya seperti silat, dan ikan ini memiliki kekuatan yang cukup besar di area senggol rahangnya. Ikan ini merupakan salah satu ikan yang unik karena ikan ini juga ikan penyuka makan sesama jenis. Apa sih ikan yang disebut suka dengan temannya sendiri? Halibut ya. Kita sekarang mau lihat bagian atas dari akuarium yang tadi kita masuk ke terowongannya. Kita harus naik tangga. Karena kan akuariumnya gede ya. Jadi tinggi juga. Cuman harus hati-hati karena di sini gelap dan tapi dibantu sama dibantu sama interiornya yang glow in the dark. Yuk, sebelah sini. Kita masuk, ini dia katanya Digital Gallery. Ya, jadi ini dia Digital Gallery. Dimana di galeri ini dipajang sama seperti di bawah tadi ya, hewan-hewan yang diawetkan. Tapi bedanya di sini udah udah ditata selucu mungkin. Wah, di sini tuh lebih ke kayak temanya anak-anak banget ya. Soalnya lihat nih, di dinding aja ada media yang bisa dimainkan oleh anak-anak sama orang tua. Coba mungkin sama ayah bisa lebih mengerti. Apa? Nah, entah ya. Shena mau main apa? Shena harus memasukkan namanya dulu. Wah, ternyata layarnya hanya bisa disentuh pakai pen khusus. Kalau pakai tangannya langsung, coba ya pakai tangan langsung. Ngaruh gak? Ya, gak bisa. Gak bisa, harus pakai pennya. Next lagi. Carilah ikan-ikan kecil katanya. Wow. Ya. Mana ikan kecilnya? Oh, jadi caranya seperti itu. Cari ikan yang kecil, kapan? Bahaya, katanya. Awas bahaya. Wah. Ya, kena jaring. Cukup seru dan edukatif. Ini merupakan experience terbaru yang bisa kita temuin di SeaWorld Ancol. Jangan lupa kita ingetin sekali lagi buat nanti di akhir tahun akan ada pesta kembang api di Ancol. Jadi buat teman-teman yang masih belum punya rencana liburan kemana sama keluarga, sama bestie, sahabat, semuanya bisa kita masukin playlist buat liburan aja ke SeaWorld Ancol. Wah, ini ada kepala ikan juga nih. Kepala ikan apa ya ini? Ngeri juga. Apalagi lihat rahang giginya cukup tajam-tajam juga. Ih, yang paling atas itu lebih tajam lagi. Wah, Masya Allah, kuasa Allah ya. Nah, di sebelah sini ada juga hewan-hewan yang diawetkan dalam toples. Mana? Hah, ini apa ya? Ini seperti lobster. Ini aku tahu gurita. Dan di bawahnya ada gurita yang diawetkan juga. Mungkin ini proses pengawetan yang di step kesekian kayaknya. Nih, ikan juga di sini ada yang diawetkan. Mungkin ini adalah spesies yang hampir punah atau sudah sedikit populasinya. Dan dari toples ini mungkin lanjut prosesnya menjadi kering seperti ini. Atau teman-teman yang udah punya pengetahuan tentang hal ini bisa share di kolom komentar apa aja yang kalian ketahui tentang biota laut. Ya, jadi seperti itulah keadaan di dalam galeri laut. Sekarang kita udah keluar, mau lanjut lagi ke bawah karena sebentar lagi akan ada acara feeding si ikan pari. Nah, ini dia show-nya udah dimulai. Jadi si ikan pari itu nggak cuma ada di akuarium utama, tapi ada juga di beberapa akuarium lain seperti yang lagi kita lihat sekarang.
Acaranya sama seperti tadi, ada edukasi dan pengetahuan-pengetahuan buat kita semua. Iya, beres nonton show tiba-tiba Kiana ngajak aku buat foto di Shark ini nih. Waduh, tapi kita harus antri ya karena di sini lumayan favorit buat foto bareng anak-anak. Ini giginya Iya. Opang. Hai Kak Ayah. Hai, kita udah ada di dalam mulut shark. Tapi ini bohongan ya. Kiana bilang ini giginya udah ada 2 tajam-tajam. Ya memang, jadi shark itu biota laut yang berbahaya. Dia predator yang bisa memakan manusia. Sekarang kita foto dulu aja. Pelan aja. Wow. Sekarang kita udah ada di area Paus. Iya, area paus bukan. Area merchandise. Jadi sebelum kita pulang ada apa namanya? Ada tempat untuk khusus oleh-oleh. Di sini terbanyaknya dari apa namanya? Apa? Boneka gitu. Mas. Banyak banget pilihannya. Baju juga ada, sendal ada, merchandise yang lain juga ada, banyak. Itu dia tadi pengalaman kita Kelana di SeaWorld Ancol. Sekali lagi kita ingetin buat teman-teman yang mau liburan ke Ancol, jangan lupa nantiin di akhir tahun akan ada pesta kembang api yang seru banget di Ancol. Jangan lupa datang dan terima kasih sudah menonton video kita sampai selesai. Sampai bertemu di Kelana selanjutnya.